Apa kabar ya mengenai BPNT PPKM yang cairnya ada yang cuma 6 kali, ada juga yang cairnya cuma 2 kali, bahkan ada yang belum pernah cair sama sekali. Nah, pas banget nih dengan pertanyaan yang masuk dari salah satu teman kita. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai BPNT PPKM, apakah kedepannya masih akan ada kabar yang baik atau bagaimana kelanjutannya. Dan di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui mengenai BPNT PPKM ini atau mengenai bansos-bansos yang lainnya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini, dan klik subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info bansos yang terbaru, serta di channel ini juga bisa bertanya seputar bansos. Assalamualaikum, hai, saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Nah, pertanyaan masuk kali ini mengenai BPNT PPKM ya. Jadi sesuai dengan judulnya, di sini sepanjang video kita akan membahas mengenai BPNT PPKM. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu asal-muasal BPNT PPKM ini. Jadi sependek pengetahuan saya, data yang dijadikan BPNT PPKM ini itu dulunya berasal atau berawal dari BLT COVID, yang mana waktu itu dicairkan lewat kantor pos dan datanya berdasarkan usulan dari daerah atau desa atau kelurahan setempat. Nah, BLT COVID ini itu diberikan kepada masyarakat pada saat lagi tingginya kasus COVID pada tahun 2019 yang lalu. Akhirnya pemerintah mengeluarkan yang namanya BLT COVID, yang mana itu diberikan kepada masyarakat khususnya yang terdampak COVID. Seperti misalnya yang putus hubungan kerja karena adanya pengurangan karyawan, atau yang dirumahkan, atau yang PPKM tidak bisa kerja full time seperti hari-hari sebelumnya karena adanya PPKM. Nah, mereka ini diberikan BLT COVID. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 kemarin, data dari BLT COVID ini itu dijadikan BPNT PPKM namanya. Jadi kalau sebelumnya KPM-KPM ini diberikan BLT langsung lewat kantor pos, pada tahun 2021 kemarin mereka ini diberikan kartu KKS juga, dan bantuan sosialnya itu masuk melalui kartu KKS ini, dan namanya itu menjadi BPNT PPKM. Tapi anggarannya pada waktu itu hanya terhitung sejak Juni tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2021. Dan besaran bantuannya itu sebesar Rp200.000 per bulan, atau ditotalkan dari bulan Juni sampai dengan Desember totalnya yaitu 1,2 juta total bantuan sosial dari BPNT PPKM ini, karena anggarannya hanya sampai dengan Desember. Nah, pada waktu itu untuk metode pencairannya berbeda-beda ya di tiap-tiap daerah. Ada yang KPM mendapatkan kartu KKS-nya di bulan Juni, itu cairnya per bulan sampai dengan bulan Desember. Jadi 6 kali cair, besaran bantuannya itu Rp200.000 per bulan dan ditukarkan berupa sembako di agen e-warung. Tapi di beberapa daerah juga karena mengalami keterlambatan distribusi kartu KKS, sehingga dia menerima kartu KKS-nya itu sekitar bulan Oktober, itu cairnya 2 kali, yang mana terbagi menjadi 3 bulan. Yang mana yang cair pertama kalinya itu yaitu di periode bulan Juli, Agustus, September, dan di periode kedua itu terhitung mulai bulan Oktober, November, Desember. Tapi totalnya tetap sama yaitu 1,2 juta. Ada juga di beberapa daerah karena keterlambatan distribusi kartu KKS sehingga dia menerima kartu KKS-nya itu di bulan Desember, bahkan ada di bulan Januari, sehingga untuk bansos BPNT PPKM-nya ini cair sekaligus 6 bulan yaitu 1,2 juta. Nah, kemudian data-data penerima BPNT PPKM ini itu semuanya masuk ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Itulah sebabnya kenapa di tahap 1 kemarin pada pencairan BPNT atau PKH di tahap 1 tahun 2022 itu ada sebagian diambil dari BPNT PPKM ini untuk menggenapi kuota PKH dan juga BPNT.
Tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa orang saja yang dianggap presentasi ekonominya itu berada di desil bawah atau desil rendah yang dianggap betul-betul layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, datanya itulah yang diambil, dimasukkan ke dalam penerima BPNT reguler atau PKH reguler untuk menggenapkan kuota ini, yaitu untuk kuota BPNT 18,8 juta KPM dan untuk kuota PKH yaitu sebesar 10 juta KPM. Karena kemarin ada beberapa orang misalnya penerima BPNT yang meninggal dunia atau terindikasi mampu sehingga ada yang kosong kuotanya, makanya diambil untuk menggenapkan kuotanya itu 18,8 juta KPM. Pesertanya diambil dari BPNT PPKM ini. Makanya sempat ada beberapa orang penerima BPNT PPKM itu nanya ke saya juga pada saat ke lapangan, katanya tetangganya itu berbarengan menerima BPNT PPKM bareng dia, tapi kenapa cuma tetangganya itu aja yang lanjut menjadi peserta BPNT reguler atau PKH reguler? Nah, jawabannya ini, datanya itu diambil untuk menggenapkan kuota ini tadi. Jadi tidak semua penerima BPNT PPKM itu otomatis akan masuk menjadi peserta BPNT reguler atau PKH reguler. Nah, mengenai pertanyaan yang masuk, apakah kedepannya akan ada kabar gembira mengenai penerima BPNT PPKM ini atau tidak? Jawabannya tergantung, bisa iya, bisa tidak. Karena kenapa? Bisa jadi akan ada harapan karena datanya itu sudah masuk ke dalam DTKS. Seperti yang kita ketahui, dasar untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, entah itu bantuan sosial dari pusat ataupun daerah, itu datanya diambil dari DTKS. Jadi kabar baiknya, penerima BPNT PPKM ini datanya itu sudah ada di dalam DTKS. Yang artinya akan ada kemungkinan ke depannya bisa mendapatkan bantuan sosial lainnya juga, apalagi sudah menerima kartu KKS nih, sudah mempunyai medianya. Jadi nanti apabila ada bansos yang dia terima, langsung masuk aja ke dalam kartu KKS-nya karena sudah punya KKS-nya dan namanya juga sudah ada di dalam DTKS. Tapi tidak semua ya, hanya masyarakat yang presentasi sosial ekonominya itu berada di desil rendah. Karena ternyata penerima BPNT PPKM kemarin itu tidak semua berasal dari masyarakat yang betul-betul rendah sosial ekonominya. Beberapa dari mereka itu sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak karena dulu dia itu didaftarkan sebagai penerima BLT COVID karena dia terdampak COVID. Tapi karena sekarang sudah mulai melandai kasus-kasus COVID dan lapangan pekerjaan juga sudah mulai terbuka lebar sehingga dia sekarang sosial ekonominya sudah tidak sama seperti tahun 2019 kemarin, yaitu sudah meningkat atau sudah mempunyai pekerjaan yang tetap lagi. Nah, yang seperti inilah yang seharusnya dilakukan pemutakhiran data di DTKS. Tapi apabila tidak dilakukan pemutakhiran data di DTKS, bisa jadi kedepannya mendapatkan bantuan sosial, tapi otomatis ini dinyatakan tidak tepat sasaran lagi. Tapi apabila dilakukan pemutakhiran data di DTKS, di bagian sosial ekonominya, berarti kedepannya nanti apabila ada pemberian bantuan sosial lagi, berarti namanya dia itu sudah berada di desil atas atau presentasi sosial ekonominya berada di desil atas, sehingga dia dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT atau BLT lainnya. Jadi untuk penerima BPNT PPKM, kabar baiknya yaitu karena tadi namanya sudah berada di dalam DTKS, yang mana artinya berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial lainnya. Tapi dengan satu catatan, yaitu sosial ekonominya harus betul-betul layak bantu atau masih termasuk di dalam presentasi desil rendah, sehingga masih dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial. Tapi pesan saya, jangan terlalu berharap dulu ya Bapak Ibu, karena kenapa? Semua ketentuan sekarang itu kembali ke pusat lagi. Jadi walaupun datanya Bapak Ibu itu sudah berada di dalam DTKS, entah kapan baru bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Karena kenapa? Yaitu tadi, ada kuotanya lagi. Walaupun misalnya dinyatakan layak bantu nih dari sosial ekonominya dan datanya juga valid, namanya sudah ada di dalam DTKS semua. Tapi apabila kuota PKH dan juga BPNT ini masih penuh, ya berarti KPM ini yang namanya sudah ada di dalam DTKS belum bisa juga diberikan bantuan sosial karena kuotanya masih full. Dan bagi KPM yang penerima BPNT PPKM kemarin diberikan kartunya pada akhir tahun 2021, bahkan ada juga yang diberikan kartunya pada awal 2022 kemarin.
tapi belum pernah cair sama sekali. Nah, itu permasalahannya kemarin, kami juga belum mendapatkan informasi yang detail dari pusat. Hanya saja pada waktu itu kami semuanya dihimbau apabila menerima laporan demikian dari KPM yang menerima BPNT PPKM tapi belum masuk saldonya sama sekali, itu agar namanya direkap dulu, kemudian dilaporkan melalui pendamping sosialnya, kemudian ke dinas sosialnya, dan diteruskan ke pusat. Dan kemarin itu sudah dilakukan demikian sesuai dengan instruksi, tapi ya hasilnya kami belum terima juga. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik kami jawab lewat video. Dan apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami balas, mohon bersabar ya karena waktu kami terbatas. Tapi jangan bosan-bosan ya untuk selalu mengikuti channel ini dan tetap berikan komentar di bawah video ya. Semoga kedepannya tim kami bisa bertambah sehingga kami bisa membentuk tim yang khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon doanya ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.